Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah yang telah menitipkan amanat kepemimpinan kepada setiap individu dari kita yang beriman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas amanat kepemimpinan itu. Suami menjadi pemimpin, istri menjadi pemimpin, anak-anak menjadi pemimpin, OB yang ada di rumah kita pun menjadi pemimpin, dan semua itu memiliki tanggung jawab untuk dituntaskan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sejati. Tidak saja memimpin negara yang bersifat makro, tapi juga memimpin rumah tangga yang bersifat mikro. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sangat ikhlas. Bapak Ibu juga adalah pemimpin yang sangat ikhlas dalam memimpin rumah tangganya, dalam memimpin istri, dalam memimpin anak-anak, dalam memimpin suami. Saya yakin tidak ada kepemimpinan yang sangat ikhlas melebihi kepemimpinan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengatur anak-anaknya. Lapar-lapar pun dia berani agar anaknya makan. Gak pakai baju pun dia berani asal anaknya gak kehujanan. Inilah dia pemimpin ikhlas itu. Upah dari bapak ibu adalah surga. Mudah-mudahan kita ditempatkan Allah bersama dengan orang-orang yang memimpin dunia, negara dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika pertemuan yang lalu kita berada di surat Yasin, pertemuan surat Yasin ayat-ayat pertama tentang kepemimpinan Nabi yang begitu karismatik. Sekarang kita berada di kepemimpinan orang kampung datang ke kota menasehati orang kota dengan tulus dan ikhlas. Sayang, direspon negatif. Orang kampung ini tidak saja dicaci dimaki, tapi juga dibunuh di tempat. Gak ada kerugian bagi dia. Mukanya tersenyum. Karena apa? Karena Allah menjanjikan padanya surga. Inilah dia kajian kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini. Kita mulakan membaca bersama supaya segar semangat di siang hari ini dengan dimulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihah in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat 20. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya ada kota di utara di Turki sana namanya Antokia. Ini dua orang pengikut Nabi Isa, sudah wafat Nabi Isa, pasca Nabi Isa, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW berdakwah ke utara ini. Dan dicaci, dimaki, diancam mau dibunuh. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Didukung dengan orang ketiga.
Nampaknya pergulatan, percekcokan, dialog sengit terjadi. Datanglah ayat 20 ini, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari penduduk tempatan, tapi tak di kota, dia tinggal di kampung. Rajulun yas'a, laki-laki tak dikenal siapa namanya. Ada yang menyebutkan Habib bin An-Najjar, tapi terlepaslah namanya. Namun inilah dia orang kampung. Kenapa kok harus sekali disebutkan Aqsal Madinah, orang kampung? Karena boleh jadi kontaminasi orang kampung tidak sedahsyat kontaminasi orang kota dalam meraih, mengejar prestasi prestisius harta benda. Masih lebih natural, masih lebih alami, masih lebih segar, masih lebih sehat. Tentu saja ini tak bisa dipukul rata, tapi rata-rata orang kota persaingannya sangat keras. Sudah mulai ada sikut-sikutan, sudah mulai ada yang mengejar yang halal dan yang haram, sudah mulai lupa etika, bahkan lupa Tuhan. Maka orang kampung yang masih berpikir jernih, waras, normal ini datang menasihati. Boleh jadi dia tidak ustadz, tidak alim, tidak ulama, tidak mubaligh, tapi berfikirnya yang cerdas itu sehingga dia sampai pada satu kesimpulan. Ayat 20 sampai 25 adalah nasihat dia dengan tulus ikhlas, dan inilah menempatkan dia sebagai seorang pemimpin yang ikhlas itu. Karena pemimpin itu tanda atau kata kuncinya adalah kepedulian. Dia peduli dengan rakyatnya, dia peduli dengan masyarakatnya. Atau boleh jadi kita pun peduli dengan anak-anak kita. Peduli dengan anak itu sudah sesuatu, Bapak Ibu. Karena di saat ini kita menemukan ada orang gak peduli dengan anaknya. Apapun yang terjadi yang penting aku beri dia rezeki, duit. Mau dia buat maksiat, mau dia di luar apa, enggak, itu bukan ayah yang baik. Maka orang baik mengatakan ittabi'ul mursalin. Saya boleh jadi tak baik-baik sangat, tapi ini ada orang baik. 3 orang datang jauh-jauh dari negeri seberang berdakwah ke kampung ini. Ikuti pesan moral dari dia, ikuti pesan yang dibawanya berupa iman dan amal soleh itu. Maka orang baik akan selalu saja ada yang mendukungnya. 3 orang tadi dapat pendukung 1 dari kota tapi pinggiran. Jadi nggak banyak di hadapan masyarakat yang banyak ngajak berantam, ya kan? Terutama dukungan kita orang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baik, orang pikirannya kotor loh. Kita tolong dia tembak kita. Ini dunia. Kita tolong malah digigitnya kita. Kita tolong malah dijatuhkannya kita. Tentu saja ini bukan tipe manusia yang waras lah. Orang baik itu mendukung siapapun kapanpun karena yang baik layak untuk didukung. Maka kepemimpinan yang ikhlas itu mengajak kepada iman dan konsisten dalam kebaikan. Tetap saja membalas air tuba dengan air susu, membalas keburukan dengan kebaikan. Agak payah. Tapi itulah tanda ciri orang baik. Saya belum bisa 100% seperti itu. Dan saya berusaha untuk menjadi orang baik dengan melakukan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini ceritanya enak. Melakukannya enggak mudah. Kita disakiti, dizalimi, masa kita masih bisa berbuat baik? Tapi itulah dia orang baik. Inilah orang kampung yang berpikir baik itu. Apa kata dia kepada masyarakatnya? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah pertama orang yang tak minta imbalan kepada kalian. Bukan berarti kita tak perlu uang, tapi uang bukan cerita nomor 1. Ada uang, ada orang orientasinya uang. Uangnya diambil, kerjanya nggak dikerjakan. Ada yang begitu. Yang masih normal, uangnya diambil, kerjanya dikerjakan. Tapi tingkat lebih tinggi itu dia bekerja bukan untuk uang,
pertama dan utama untuk mencapai ridho Allah dan surga, atau level bawahnya dia bekerja untuk aktualisasi diri karena dia suka, hobi, bakat, atau ada orang bekerja untuk menyampai rasa aman. Tapi level terendah ada orang bekerja hanya untuk makan, pangan, papan dan sandang saja, hanya untuk membutuhkan basic need-nya. Nah, inilah dia kerja orang picik, kerja orang yang berpikir sempit. Boleh jadi hari ini dapat uang, tapi karena kerjanya nggak becus, orang nggak akan pakai lagi itu. Dan itu bukanlah pemimpin. Wahum muhtadun, orientasilah kerja karena Allah. Walaupun nggak munafik, kita semua perlu uang, tapi jadikan karena Allah ini sisipan utama dalam nawaitu kita bekerja pagi sampai sore itu. Agar apa? Agar rumah tangga kita dapat hidayah, agar kita masih waras. Terkadang ada saja tindakan yang tidak waras. Saya tidak yakin kepala sekolah itu korupsi bos sampai 1 miliar. Tapi boleh jadi ada desakan. Maka supaya bagaimana kita tetap waras, terlindung, terjaga dari kemaksiatan, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Doakan suami kita, doakan istri kita, doakan anak-anak kita. Karena sekarang bullying luar biasa. Anak-anak gak berani ngelapor ke ayah emaknya. Dimintai uang luar biasa banyaknya. Pelecehan seksual zaman dulu mungkin tidak, antar sesama atau guru, orang-orang yang dekat dengan dia. Maka tak ada solusi kecuali doa. Ya Allah, tunjuki anak kami, lindungi anak kami, lindungi keluarga kami. Ya Allah, itu pemimpin. Pemimpin itu care, peduli dia. Sejauh mana kita melayani orang, itulah hakikat dari kepemimpinan, bukan dilayani. Dan pemerintahan kita pun mengarah ke sana. Bagaimana pelayanan prima, transparansi, acceptable, mudah diakses. Maka kesimpulan kedua sebelumnya, ikhlas adalah ketika kita mampu diam saat seharusnya membalas. Bapak Ibu, ini tak mungkin kita lakukan nomor satu dan pertama kecuali kepada anak-anak kita. Dia yang seharusnya salah, kita pula yang seharusnya minta maaf pula, gitu ya kan? Ya kan? Dia yang seharusnya kita marahi, kita akhirnya harus tersenyum melihat dia. Inilah ikhlas ayah emak mendidik anak-anaknya. Kalau hitung-hitungan takkan punya anak kita. Berat juga rupanya punya anak itu, biayanya banyak. Tapi alhamdulillah ada kebahagiaan mengurus anak. Dan kita tak merasa itu beban. Inilah dia pemimpin ikhlas itu. Dan mudah-mudahan kepemimpinan ini merambat. Tidak saja dalam lingkungan kecil, di mikro, tapi juga di tempat kita bekerja. Kemudian di tengah-tengah masyarakat melebar. Kalau semua ayah emak baik kepada anak-anaknya, Indonesia jadi baik. Sesederhana itu. Kalau semua orang Islam sholat, berdoa untuk anak-anaknya, takkan laku narkoba. Maka para nabi tidak pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mereka mengabdi kepada Allah dan kepada kemanusiaan. Harapan mereka hanya menggapai ridho Allah dan hanya kepadanya mereka beribadah. Inilah nawaitu kita mendidik, mengurus, membesarkan anak-anak kita. Kalau bukan karena ridho Allah, capek. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Maka kesimpulan kedua, pemimpin karismatik itu, pemimpin yang begitu ikhlasnya, melayani bukan dilayani. Ukuran seorang pemimpin bukan berapa banyak orang yang melayaninya, melainkan berapa banyak orang yang dilayaninya. Ya, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku secara fitrah
dan hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertuhankan Allah itu fitrah manusia. Alam raya ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Kapal di Belawan itu takkan mungkin tiba-tiba datang. Pohon di hutan itu tak mungkin besar dengan sendirinya. Pasti ada Allah yang menurunkan hujan. Pasti ada manusia yang menciptakan barang atau kapal tersebut. Maka semua alam ini pencipta utama dan pertamanya adalah Allah, dan itu hadir secara fitrah. Maka kata Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir secara fitrah, dalam arti secara Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, ayahnya yang membuat dia jadi Yahudi, wa yunasiranihi, Nasrani ataupun Majusi, wa yumajjisani. Maka disebutkan dalam ayat ini, secara fitrah pun aku yakin 3 bapak-bapak yang datang dari negeri seberang itu mengajarkan yang benar, bahwa la ilaha illallah, bahwa kita akan mati nanti dan diminta pertanggungjawabannya. Wa ilaihi turja'un. Inilah pemimpin. Pemimpin mengajak anak-anaknya masuk surga, mengajak suami atau istrinya masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai anak kita yang dari kecilnya pakai jilbab sampai kuliah pakai jilbab, nikah pakai tank top. Jangan sampailah dibukanya tuh jilbab. Kenapa? Berkawan dengan suami, aku gak suka kau pakai jilbab. Kenapa kau gak pakai jilbab? Dilarang suamiku. Kenapa kok dilarangnya pula? Gak suka dia. Terus ikut kau. Kasih tahu itu. Dunia itu jangan sampailah. Apalagi udah gak usah kau sholat. Udah parah lah itu. Bolehkah kita minta cara yang demikian? Kalau nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibina, dibinasakan aja lah. Karena tujuan dari kepemimpinan itu apa? Menggapai ridho Allah dan surga. Ada visi rumah tangga itu. Kalau kita berbeda di visinya, berbeda visi perusahaan, perusahaan mau maju, kita mau mundur, ya sudahlah, nggak usah kerja di perusahaan lah. Dia mau masuk surga, kita mau masuk neraka, yang sudahlah. Yang masuk neraka silahkan, kami mau masuk surga. Inilah pemimpin karismatik itu punya kepemimpinan yang sangat dia pegang. Ada prinsip. Apa prinsipnya itu? Prinsipnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya keyakinan, keimanan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau kita yakin ada Allah, takut kita buat maksiat. Kalau kita yakin ada Allah, takut kita buat jahat. Kalau kita yakin pada Allah, jujur kita dengan istri kita walaupun istri kita tak tahu berapa nomor password HP kita. Karena bukan di situ letak kejujuran. Bisa saja satu HP untuk cawe-cawe, satu HP lagi untuk ditunjukkan ke istri, ya kan? Banyak cara kalau mau buat maksiat. Tapi bukan untuk itu kita berumah tangga. Ngapain jadi penipu kalau akhirnya kita harus nikah dengan dia. Inilah kepemimpinan. Tidak ada dusta di antara kita. Saya menghormati istri dan anak-anak. Anak-anak menghormati ayahnya, dan begitu juga istrinya menghormati suaminya. Inilah kepemimpinan karismatik yang paling mikro, yang paling kecil, tapi sangat menentukan. Kalau baik rumah tangganya, senang dia bekerja, di Pelindo dia pun segar. Tapi kalau di rumahnya sakit palanya, sampai ke Pelindo pun dia sakit palanya. Karena apa? Gak beres dengan istri dan anak-anak, berkat boleh jadi rongrongan dari mertua. Maka optimisme, ringankan beban hidup. Keyakinan yang utuh, fatoroni, aku punya Tuhan dan Allah menolongku. Maka secara fitrah manusia itu menyembah Allah. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, masih anak muda tadi cerewet dia, ngomong terus dia.
Ini anak muda tadi dikasih kesempatan kok merepetnya banyak kali. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atum syai'a wala yunqidun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Enggak ada alasan aku menyembah berhala. Enggak ada alasan aku menyembah patung. Enggak ada alasan aku menyembah hewan. Enggak ada alasan aku menyembah tumbuh-tumbuhan. Menyembah manusia pun enggak ada alasan. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok tahu dia Allah? Karena ajaran Nabi Isa juga menyebutkan Tuhan yang esa itu bernama Allah, ya kan? Sampai sekarang umat Kristiani juga menyebutkan Tuhan Allah. Nah, bahasa Arabnya ya Allah juga, enggak ada beda. Dan Turki ini Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu sampai detik ini, Mesir Kristen Ortodok. Saya tinggal di Mesir. Sudan Kristen Ortodok. Saya pernah tinggal di Sudan. Anak saya pernah tinggal di Ethiopia dan saya kirim. Kristen Ortodok juga. Kristen Ortodok ini mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Isa utusan Allah. Dia tak menuhankan Isa. Katolik lah yang menuhankan Isa dan pakai patung. Ada gambar Yesus di tengah. Diprotes oleh Protestan. Akhirnya apa? Agama yang benar itu tetap saja la ilaha illallah dan tidak menyembah selain Allah. Iyuridni rahman bidurri la tughni anni syafa'atum. Jika Allah yang Maha Pengasih menghendak bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tak berguna. Kalau Allah mau nyiksa saya, sehebat apapun patung, sehebat apapun benda, sehebat apapun manusia, gak bisa tolong kita. Maka anta turid wallahu yurid wallahu fa'alun lima yurid. Aku suka sesuatu perbuatan, Allah suka sesuatu perbuatan. Jika Allah menghendaki A dan kita menghendaki B, yang jadi pasti A. Wallahu fa'alun lima yurid. Anak muda ini sudah sampai di situ. Wahai saudaraku, sahabatku, kawan-kawanku, yang kuasa di alam raya ini Allah. Patung tuh nggak kuasa. Lihat patung yang dihancurkan zaman Nabi Ibrahim. Patung yang besar itu ada kampak di sampingnya. Nggak bisa ngomong. Kok kau tanya dengan aku, kata Nabi Ibrahim. Tanya dengan patung yang besar itu. Apa kata orang? Kau ini Ibrahim, yang bodoh kali kau. Mana mungkin patung yang besar itu ngomong? Ya kalau ngomong aja nggak bisa, ngapain pula disembah? Nggak akan bisa memberi syafaat dan tak akan bisa menyelamatkan manusia. Inilah dia pemimpin karismatik, ikhlas, mengajak orang masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerja kita di Pelindo pun demikian. Tidak sekedar dapat gaji, ayo ajak orang-orang yang seumur-umur boleh jadi muslim tapi tak pernah sholat. Ada itu saya rasa di kantor kita. Nah, kalau misalnya memang payah kali, hadiahkan sarung dengan dia, ya kan? Ya gimana? Nah, ayo sholat yuk, ini sarung baru nih untukmu. Nah, ya kan? Di tempat aku banyak, iya, tapi kan nggak kau pakai. Ayolah sholat lah. Kotor bajuku nggak apa-apa. Kotor bukan berarti najis. Nah, ini kita sayang kepada kawan sekantor. Sudah berpuluh tahun berurat berakar kita berkawan. Pas sholat kita sendiri, dia bisa-bisanya nggak sholat. Muslim pula. Kapan lagi kau sholat? Kapan lagi kau pakai jilbab? Oke, untuk permintaan Islam ialah semata-mata supaya manusia hanya menyembah Allah, Tuhan Maha Kasih. Tak payah itu, sangat logis, sesuai dengan nurani, sesuai dengan fitrah. Ya, ini arah kiblat kita ya. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau aku menyembah selain Allah, aku sesat. Aku sesat. Karena apa? Karena selain Allah tak layak disembah. Ya. Menyelamatkan apa? Menyembah selain Allah tiada guna dan tersesat.
Apa kata dia selanjutnya di ayat terakhir dari yang dia katakan sebelum dibunuh ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kalian mau percaya mau enggak? Yang penting saya yakin 100% Allah itu ada, Allah itu menolong, Allah itu mendengar, Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu menyediakan surga dan neraka, bahwa hidup di dunia ini sementara, di akhirat itu kekal dan abadi. Fasma'un, dengarkan kalianlah. Saya melakukan testimoni. Ya, inilah dia testimoni. Washhadun, washhad bi annana muslimun. Kata Hawariyin sebelumnya di surat Maryam ya. Di surat Ali Imran. Saksikan bahwa kami ini orang-orang Islam. Kata Nabi Isa, Maidah. Kata Nabi Isa dengan Hawariyin. Jadi mengaku sebagai seorang muslim dan bangga menjadi seorang muslim itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa atau bahkan sebelumnya. Bangga jadi Islam. I am Muslim, I am very happy. Saya muslim dan saya senang dengan Islam saya. Nah, ini pernyataan kita lah. Tidaklah manusia mau mengikut nasihat, pesan Nabi dan Da'i dan membuktikan sendiri bahwa Allah sungguh bijaksana. Enaknya bertuhankan Allah. Kalau kita sisipkan dalam kisah Palestina dan Israel, kita menemukan tenangnya orang Palestina menghadapi ujian, cobaan, musibah yang beruntun terus menerus. Rumah hancur, istri wafat, anak meninggal, tempat tinggal tak ada. Kalau kita mungkin stres lah ya. Tapi karena imannya kepada Allah, tetap la ilaha illallah lakal jannah. Bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan masuk surga. I Muslim am very happy. Ini pemimpin level ikhlas, bahwa keberhasilan dia, kegagalan dia, senang, susah, derita, bahagia, serahkan kepada Allah. Itu membuat kita bahagia. Di atas gak besar keras kepala, di bawah gak rendah diri, kemudian inferior merasa terkucilkan. Biasa sajalah hidup ini, terkadang di atas, terkadang di bawah. Di atas tak lupa diri, di bawah tak kecil hati. Karena apa? Karena Allah target visi hidup pemimpin muslim itu. Itulah yang terjadi dengan Khalid bin Walid. Sudah sekian lama jadi pemimpin perang. Pada zaman Umar bin Khattab, kau Khalid gak jadi lagi pemimpin perang. Kau jadi bawahan, siap komandan. Apa kurang hebatnya di zaman Nabi? Sekarang jadi pemimpin perang Usamah, anak 18 tahun, dia umur 40-50 tahun pada puncak karirnya. Turun, enggak apa-apa. Saya siap membantu Usamah. Betul-betul leader, pemimpin luar biasa. Maka qilat hulil jannah. Anak muda ini diperintahkan untuk masuklah ke dalam surga. Kenapa? Dibunuh dia. Habis ngomong tadi, kurak gitu. Seperti siapa? Syekh Ramadan Al-Buti. Ceramah seperti saya begini, ada jemaah di depan situ, naik dia berdiri, toh. Meninggal di tempat Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Surya ya. Kenapa? Dia mengajak perdamaian. Wahai rakyat Suriah, peperangan ini menyengsarakan kita semua. Siapapun yang kita perangi itu rakyat Suriah, damailah. Malah orang nembak dia. Kenapa?
Ada orang tak suka Suriah itu damai. Dan sekarang sangat payah untuk kembali damai. Mudah-mudahan Indonesia dalam kondisi damai. 2024 tetap saja dalam kondisi damai. Maka orang yang mati tadi, ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, seandainya kaumku mengetahui bagaimana indahnya mati syahid, indahnya berdakwah, indahnya masuk surga, indahnya mendapatkan ridho Allah. Wah, ini udah kelas tinggi nih. Bukan wanipiro. Asal masuk surga saya mau. Wah, gitu ya kan. Kalau masuk neraka saya tak mau. Kalau Allah ridho saya mau. Kalau Allah murka jangan ajak saya. Cerdas berpikir anak muda ini. Jadi bukan saya dapat posisi apa bagaimana nantinya. Tidak. Asal masuk surga saya mau. Qila dukhulil jannah. Siapa yang mengatakan ini? Ya, menurut riwayat laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya yang tertuang dalam ayat 20 sampai 25 Ittabi'ul mursalin sampai tadi. Ketika dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau kita mencintai Allah dan surga, dunia ini menjadi ringan. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak sakit kepala. Tapi kalau dunia menjadi tujuan, gak dapat, gak bisa tidur, ya kan? Kenapa? Gak dapat, ya kan? Itulah berpikir besar tadi. Gak dapat, gak apa-apa. Karena dunia bukanlah segalanya bagi orang yang beriman. Maka kita langsung lihat tujuan pemimpin itu memasukkan dirinya, mengajak orang-orang dicintainya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, jiran, tetangganya, siapa lagi? Besannya, menantunya, mertuanya untuk masuk surga bersama-sama. Terakhir, udah 35 menit. Berapa menit kita ini? Terakhir lah ya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan di awal bahwa anak muda ini pun gak bersih-bersih kali juga. Saya pun gak bersih-bersih kali. Bapak Ibu pun gak bersih-bersih kali. Ada silap, ada salah, ada dosa, ada kedurhakaan yang kita lakukan. Namanya juga hidup. Ustadz Jainal gak baik-baik sangat. Tapi yang terpenting dari tidak baiknya kita, Allah ampuni dosa saya. Allah ampuni dosa bapak. Allah ampuni dosa ibu-ibu. Itu yang terpenting. Maka kita habis sholat, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dosaku besar. Tapi Engkau Maha Pengampun dan ampunanmu jauh lebih besar. Hanya Engkau dan akulah yang tahu dosaku. Malu aku. Kalau sempat terbuka, istri hari ini juga langsung minta cerai. Kalau sempat terbuka, anak-anak langsung gak mau ngakui kita adalah bapaknya. Kalau sempat terbuka, boleh jadi ibu pun tak diakui sebagai suami atau mama dari anak-anak. Alhamdulillah Allah tutup. Jadi dia mati syahid mulia di mata Allah dan diletakkan di surga bukan karena tak punya dosa, tapi ditutup Allah aibnya. Maka kita ucapkan yang baik-baik, berpikir positif, sampaikan hal yang positif. Orang berbuat negatif, menebarkan negatif, dia dengan Tuhannya lah. Usia kita singkat untuk menebarkan aib orang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Wa ja'alani minal mukramin. Hingga akhirnya saya mulia. Hingga akhirnya bapak-bapak mulia. Hingga akhirnya ibu-ibu mulia. Kenapa kita mulia? Bukan karena kita tak punya dosa, tapi karena Allah tutup dosa kita. Inilah dia pemimpin.
Tambah banyak kita pimpin, tambah banyak salah kita, tambah banyak error kita. Namanya juga manusia. Tapi yang terpenting dari banyak dosa, banyak silap, banyak salah, banyak kedurhakaan, kemunafikan, Allah ampuni dosa kita. Inilah pemimpin yang waras, yang wajar. Jangan kau tuduh-tuduh si tiga ini punya masalah. Boleh jadi orang ini juga kau pun punya masalah. Kau yang punya masalah gak usah pula kecil hati. Kau beristighfar pada Allah. Mohon ampun, aku menyembah berhala, aku menyembah patung. Ampuni dosaku ya Allah. Gak ada yang perlu kita takuti selama Allah masih membuka pintu istighfar. Dan selama kita masih mau mohon ampun pada Allah. Ini kata-kata terakhir orang yang mau sakarat itu. Berarti ini sangat penting. Minta ampunlah dan jadikan kalimat terakhir kita Astaghfirullahalazim atau La ilaha illallah. Maka semua masa lampau mukmin yang bertaubat sudah diampuni dan dia diberi kehormatan dan kemuliaan dalam kerajaan surgawi. Terakhir, ampunan ilahi membuat kita mulia. Masih dimuliakan oleh anak-anak kita. Itu yang paling penting. Masih dimuliakan oleh pasangan hidup kita, istri dan suami kita. Masih oke itu. Karena kalau orang lain gak muliakan kita, rumah tetangga seberang atau satu kampung, gak apa-apa. Dia gak tidur sama dengan kita, gak tiap hari ketemu kita. Tapi kalau anak tak muliakan kita, istri suami tak muliakan kita, panas itu rumah tangga itu. Gak enak itu. Dijengkali nyawa sebagai suami, sebagai ayah. Wah, bahaya itu. Maka dekatkan anak kepada Allah, dekatkan diri pada Allah, sehingga anak membuat respon positif kepada ayah emaknya, dan istri respon positif kepada suami, dan begitu sebaliknya. Inilah dia pemimpin karismatik itu. Dapat kita ambil kesimpulan di waktu kita sudah 40 menit ini, pemimpin mukhlis itu besar di surga pahalanya. Pertama, ngajak kepada iman dan kebaikan, melayani bukan dilayani. Ketiga, menyembah Allah, sesat menyembah selain Allah. I am Muslim, I am very happy. Menjadi Muslim itu bahagia. Kemudian targetnya, visinya, ajak satu keluarga, satu negara masuk surga dan kita pun berada di surga. Ampunan Allah nomor 7 membuat kita mulia. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan penuh segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, nanti lupa, nggak buka catatan pula. Yang pertama saja pun udah lupa saya, apalah tadi. Jadi dapat. Jadi saya ini, Bapak ini, dan kita merasa bahwa kita lebih layak dari yang lain. Tapi sedihnya dia yang lebih naik. Ya kan begitu. Dan kita ingin fighting untuk mengatakan tidak, naik bandinglah mungkin begitu. Saya lebih layak, kenapa kok dia yang diangkat? Bolehkah kita sampai dalam taraf bentrok untuk mengambil hak kita? Ya kan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali. Jadi di situ ada strategi. Kata Imam Al-Ghazali, jika dalam pertarungan itu kita berkalkulasi menang, ayo maju. Nah, tentu saja dengan kalian sudah secara manusiawi dan tetap istiqomah di jalan Allah. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam kajian itu berat, ya nggak usah. Tapi Pak Ustadz, pertanyaannya, bukankah Islam dalam perang Badar dan perang Uhud itu perbandingannya 1:10? Benar, awal peperangan. Tetapi kalau kita berbicara sejarah kehidupan Nabi, al-ana khaffafallahu ankum. Hari ini kuringani beban kalian. 1 lawan 2 masih oke, kata Allah. Kita 1 musuh 2 masih oke. Itu artinya kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan itu dia tidak melihat dalam segi kuantitas yang tersurat, tapi dalam segi kualitas yang tersirat. Artinya apa? Dalam Al-Quran sendiri, kalau itu menang, lakukan. Tapi kalau itu berdampak negatif dan banyak hal yang dirugikan, jangan. Itulah kemudian yang terjadi dengan Profesor Dr. Ramadan Al-Buti yang mengatakan jangan kita ikut-ikutan musuh memusuhi sesama muslim di Suriah ini yang akhirnya rugi bangsa dan warga Suriah. Nah, begitu juga dengan Al-Azhar yang akhirnya harus menerima pemerintahan Sisi dan dengan berat hati harus berseberangan dengan Mursi, itu juga dalam rangka maslahat. Boleh jadi maslahat menurut satu dengan yang lain berbeda, tapi Syekh Ahmad Thayyib melakukan itu atas dasar istikharahnya yang lebih sampai setengah bulan. Kesimpulannya begitu. Jadi di saat kita bingung, sudah diambil keputusan, istikharah juga merupakan satu alternatif. Itu untuk yang pertama, tergantung situasi dan kondisi. Yang bisa kita ambil, tetap istikharah, memohon munajat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana sikap kita di tahun 2024? Ya, tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu. Ya, sudah tahu apa? Ada capresnya dan ada cawapresnya. Ya, sudah tinggal didaftarkan ke KPU. Ya kan, nampaknya sudah mulai final. Ya. Dan 3 pasang. Alhamdulillah semuanya muslim. Itu satu hal yang perlu kita syukuri, ya kan? Muslim semua. Masalah iman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah perpolitikan Islam, perpolitikan Indonesia perpolitikan Indonesia saat ini melibatkan Islam. Jika pada periode Pak Jokowi sebelumnya melibatkan Prof. Ma'ruf Amin, maka sekarang ada Prof. Mahfud MD, ada siapa lagi? Ada Muhaimin Iskandar, dan ada anak Pak Jokowi sebagai cawapresnya masing-masing. Artinya ada usaha untuk melibatkan Islam di dalamnya. Nah,
Dan ini merupakan satu kebaikan. Kalau dulu Islam itu ditinggalkan yang namanya P3. Perpolitikan Indonesia saat ini mengarahkan bahwa Islam diperhitungkan dan diperhatikan serta dipertimbangkan. Maka umat Islam pandai-pandailah memilih. Mudah-mudahan pilihan kita yang bagus ini betul-betul terrealisasi dan selesai sampai pada pemilihan. Tidak ada kecurangan di tengah jalan karena kita menginginkan kebaikan untuk masa depan. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Tetap optimis dan tetap menjaga kekompakan agar Indonesia dalam siapapun yang akhirnya harus terpilih tidak tercabik dan tidak terkoyak. Sangat tidak enak kalau kita dalam kondisi perang. Melihat suasana di Palestina saja kita tak tahan, apalagi kalau kita merasakannya. Nauzubillah min zalik. Itu yang bisa kita sampaikan. Gak ada. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dan membesarkan kami. Jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah, masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, mudahkan urusannya, beri kesehatan bagi mereka, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya. Beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat berbakti, membahagiakan ayah ibu kami ya mujibas sailin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hamba-Mu yang baik, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang baik dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami wafat di dunia, selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil akhirati hasanah, berikan yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dan jauhkan saudara-saudara kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.